untuk dijadikan sebuah tulisan yang nantinya akan menjadi panduan secara universal berkaitan dengan masalah kesulingihan. Karena sistem gurun-gurun yang di Denpasar saja yang mewakili seluruh Bali, perbedaannya sangat panjang, sangat banyak perbedaan. Salah satu yang penting sekali ketika napak kalau di Sultan Brahmana, napak itu pakai apa namanya, nyun pade ya. Sedangkan di semeton yang lain ada yang tidak napak pakai nyun pade. Ini yang penting yang bisa dilihat ketika menurunkan ilmunya beliau kepada anak. Apa yang diteliti ini kalau bisa nanti ditindaklanjuti dengan mungkin beberapa fokus grup dan paruman di Parisade, mungkin banyak masukan-masukan yang penting yang bisa didapatkan untuk bagaimana bisa memfasilitasi umat Hindu kita yang dari luar ketika menjadi seluruh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ferdinandus Nanduk, kalau masalah nama misalnya Ferdinandus Nanduk Sulinggih, nanti namanya siapa? Kalau di Toraja, pengetahuan saya di Toraja juga ada Sulinggih, kalau tidak salah namanya Tomama apa Toparenge? Tomama ya, Tomama itu Sulinggih sudah bisa. Kalau di Kalimantan Tengah namanya Basir. Ayah angkat saya namanya Basir Kiat Agarpon yang menjadi komandan perang di Sampit. Itu ayah angkat saya di Kalimantan Tengah. Dan kalau di Bromo namanya Romo Dukun, di Jawa namanya Romo Pandita, dan lain-lain. Nanti panduan ini akan memberikan ruang untuk bagaimana sebagai kita di seluruh Indonesia, kalau berdikse di Bali, berdikse di Jawa, berdikse di daerah lain, bisa terfasilitasi oleh orang India berdikse di Indonesia, ya seperti Indonesia, di Nusantara dan sebagainya. Nah, kita sering menemui perbedaan-perbedaan itu. Disertasi ini juga mengungkap tentang bagaimana suasana kesulingihan yang sering menjadi perdebatan di masyarakat. Karena ada beberapa oknum para sulingih yang melanggar. Saya waktu ketua PHRI Bali sering menyelesaikan masalah itu. Ada dikejar oleh rentenir, gitu. Ada suaminya menghilang, gitu. Jadi sering kita menyelesaikan. Nah, itulah tugas Parisade. Dan juga ada yang seperti disampaikan tadi, banyak hal-hal yang memang perlu diberikan wawasan secara luas, tentunya mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan. Supaya para sulinggih setelah menjadi sulinggih tinggal menerapkan ilmunya yang disarankan tadi, belajar lebih dulu, maka silakan kuliah di UAN Sugriwo karena sudah kita siapkan program studi kepanditaan. Mungkin kalau Pak Agus Samudjaya program kiai gitu ya. Saya itu punya program kiai gitu. Itu jadi kiai dipersiapkan dulu jadi ustadz, terus sampai ya apal Al-Quran itu melotok apal, dan riwayat hidupnya juga bagus. Ini program Sulinggih itu di sini sudah ada studi kepanditaan
yang nantinya siap setelah tamat sudah strategi kepanitaan itu sesana apa sudah tahu, tinggal memilih nabe. Nanti nabenya siapa silakan. Dan yang akan mengajar itu adalah ada para senior-senior yang sebagai dosen luar biasa, bukan dosen biasa di luar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para senior, presentasi ini sangat penting untuk kita semua. Karena ada juga para senior yang sudah senior kebingungan karena tidak didiksi oleh PHDI, kebingungan para seniornya ketika tidak tercatat di Pemda, gitu kan? Ketika tidak tercatat di PHDI, kebingungan kemana lagi mengadu. Kasusnya itu banyak di Karangasem, di Gianyar, di Badung, di kota, ada juga di kota. Tapi yang lain-lain hampir tidak ada. Ini perlu disinergikan karena yang diakui sah oleh pemerintah sebagai majelis tertinggi umat Hindu adalah PHDI. Oleh karena itu umat Hindu kalau mau akan menjadi suligeh hendaknya kepada PHDI, tidak kepada suligeh neraka. Saya sering menyelesaikan mendikse di Sunia, didikse langsung oleh Betara Simbol. Kadang-kadang sampai jam 12 malam menyelesaikan. Didikse oleh Betara Simbol langsung. Ketika ditanya mana sertifikat Betara Simbol, nah itu tidak tahu, tidak ada. Setelah perbincangan akhirnya didikse lah, saya minta seorang nabi untuk mendikse. Kalau menghadapi itu parsada lah tugasnya, dan kalau menjadi pengurus parsada siap untuk petang lemah ngayah, dan tidak gampang menjadi pengurus parsada. Dan menjadi sulinggeh adalah kalau dalam niti sastra di antara seluruh manusia Brahmana lah yang paling tinggi. Di antara yang bersinar matahari lah yang paling tinggi. Di antara kebenaran sate lah yang paling tinggi. Di zaman sekarang uang lah yang paling tinggi. Tambah kuasa dan seseorang berani membela yang lain.